Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, salam Pancasila, merdeka. Baik, pada kesempatan kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 9, Pendidikan Pancasila akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Perspektif Masyarakat Mengenai Pelayanan Publik di Surabaya pada era kepemimpinan Bapak Eri Cahyadi. Perkenalkan, nama saya Ananda Astrilistia dari Universitas 11 Agustus akan membawakan bab 1, di mana bab 1 ini ada latar belakang dan juga rumusan permasalahan. Latar belakang dari laporan ini adalah Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem otonomi daerah, di mana otonomi daerah ini merupakan hak istimewa untuk suatu daerah agar dapat mengatur ataupun menjaga atau memberikan kewenangan tersendiri agar dapat mengatur daerahnya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Ini bertujuan agar daerah itu menjadi lebih bisa lebih bisa mandiri. Kita mengambil latar belakang ini dan juga kepemimpinan Bapak Eri Cahyadi, di mana pelayanan publik ataupun berfokus pada pelayanan publik di era kepemimpinan Bapak Eri Cahyadi. Karena kita mengetahui bahwasanya pelayanan publik merupakan salah satu indikator di mana apakah pemimpin itu berhasil ataupun tidak dalam menjalankan tugasnya. Kenalkan, nama saya Amalia Bernika Ipada, NIM saya 151230207. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian untuk bab 2. Bab 2 sendiri ialah kajian pustaka. Kajian pustaka itu terdiri dari kajian teori. Dan teori ini ada 3 landasan utama teori, yaitu teori kepemimpinan, teori pelayanan publik, dan teori kualitas pelayanan publik. Kajian teori terdapat beberapa teori. Yang pertama ada teori kepemimpinan. Menurut Eisenhower dalam Alpha 2010 mendefinisikan bahwa kepemimpinan adalah seni atau kemampuan mempengaruhi atau mengajak orang lain untuk melakukan apa saja yang pemimpin atau leader kehendaki. Pemimpin atau leader melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan kepemimpinan atau leadership. Pemimpin pada hakikatnya melayani, bukan dilayani. Braha 1909 dalam Labulu 2011. Ini merupakan pergeseran dari konsep steering sebagai refleksi dari sistem sentralistik ke arah drawing sebagai wujud dari sistem demokrasi. Pelayanan publik menurut Munir adalah kegiatan yang diteruskan oleh organisasi atau perseorangan kepada konsumen yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Konsumen yaitu masyarakat yang mendapat manfaat dan aktivitas yang dilakukan oleh organisasi yang memberikan pelayanan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ada kualitas pelayanan publik. Menurut Bradinan Koning dijelaskan bahwa kualitas pelayanan merupakan perbandingan antara kenyataan atas pelayanan yang diterima dengan harapan atas pelayanan yang ingin diterima. Jangan ditambahkan oleh para suraman, Sigmal dan Berry dalam Samosir 2005, kualitas pelayanan adalah perbandingan yang diharapkan konsumen dengan pelayanan yang ingin diterimanya. Dari pengertian dari berbagai pakar tersebut dapat kita pahami bahwa masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap kualitas pelayanan berdasarkan perbandingan pengalaman yang pernah dirasakan dengan apa yang diharapkan atas pelayanan tersebut. Dari pada bab ini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Di sini ada beberapa aspek yang harus saya jelaskan. Yang pertama adalah di lokasi penelitian. Kita memakai 3 lokasi. Yang pertama di Universitas Kampus 45. Lalu yang kedua adalah di beberapa rumah di dalam wilayah Jawa. Lalu yang ketiga kita berada di daerah kecamatan subkomunitas. Lalu untuk penelitian kita memakai perspektif pemilih masyarakat sekitar dan juga dari mahasiswa. Lalu selanjutnya di metode penelitian. Metode penilaian ini kita memakai 2 metode. Yang pertama adalah metode kualitatif dan juga metode kuantitatif.
Lalu selanjutnya adalah tahap pengumpulan data. Tahap pengumpulan data ini kita menggunakan 3 tahapan. Yang pertama adalah pembuatan slogan penelitian, lalu yang kedua adalah penyebaran dan pengambilan kuesioner. Lalu yang ketiga kita melakukan pelaksanaan wawancara. Lalu untuk instrumen penelitiannya kita menggunakan 2 instrumen. Yang pertama adalah angket, di mana kita akan menyebarkan 15 pertanyaan ke 120 responden kita yang kita sebarkan melalui via WhatsApp dan juga IG. Lalu untuk yang kedua adalah wawancara. Kita akan mewawancarai 5 masyarakat sekitar dan juga 5 mahasiswa Universitas 17 Agustus Surabaya. Lalu untuk teknik penulisan laporannya, kita menggunakan teknik penulisan deskriptif analitis. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya, tidak boleh kita terima. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tahap tentang hasil penelitian kami. Pada penelitian kali ini kami menggunakan 2 metode penelitian, yaitu yang pertama metode kuantitatif dan juga kualitatif. Pada metode kuantitatif kami menggunakan kuesioner berupa form yang kami sebar ke media sosial berupa WA dan juga IG. Nah, responden sebanyak 120 responden dengan 16 pertanyaan dan juga harga. Dengan hasil kuesioner dari 16 pertanyaan dapat kami simpulkan bahwa yang menjawab sangat baik sebesar 10,2%, baik 47,42%, yang menjawab cukup 25,8%, dan kurang baik sebanyak 1,4%. Dengan hasil ini kami simpulkan bahwa mayoritas responden menilai baik pada pelayanan publik daerah Pak Eri Cahyadi. Dengan harapan mayoritas ingin pelayanan lebih baik lagi untuk kedepannya, seperti pelayanan lebih efisien, transparan, responsif, dan juga lebih kondusif. Baik, untuk metode yang kedua adalah metode kualitatif dengan melakukan wawancara langsung ke mahasiswa dan juga masyarakat asli Surabaya dan juga pendatang dengan jumlah narasumber sebanyak 10 orang. Dengan hasil wawancara keseluruhan menilai baik dengan harapan ke depan lebih meningkatkan efektivitas pelayanan, lebih ramah, dan juga bertugas lebih aktif agar tidak ada penyerobotan dalam materinya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan pada kajian 35. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Hendrik Setiawan. Ini 15, 12, 300, 176. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 5. Di bab 5 tersendiri ada kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah kesimpulan dari yang sudah disampaikan sama rekan saya Nanda tentang pertanyaan yang sudah kami teliti. Yang pertama adalah apa program kerja Wali Kota Surabaya sudah efektif. Yang kedua adalah bagaimana sikap masyarakat tentang pelayanan publik di Kota Surabaya. Yang ketiga adalah mekanisme pelayanan untuk pendatang dan warga lokal asli Surabaya apakah sama, dan yang keempat adalah seperti apa tingkat kepuasan masyarakat Surabaya terhadap kepemimpinan Bapak Eri Cahyadi, dan yang kelima adalah bagaimana harapan masyarakat dan mahasiswa untuk pelayanan publik di Kota Surabaya. Pertanyaan pertama, apakah program kerja Wali Kota Surabaya sudah efektif? Dari 120 responden, 11,8% menjawab sangat baik, 57,1% menjawab baik, dan 31,1% menjawab cukup. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap masyarakat tentang pelayanan publik di Kota Surabaya? 10,8% menjawab sangat baik, 56,7% menjawab baik, 30,8% menjawab cukup, dan 1,7% menjawab kurang baik. Untuk pertanyaan ketiga, mekanisme pelayanan untuk pendatang dan asli Surabaya apakah sama? 12,5% menjawab sangat baik, 53,3% menjawab baik, dan 34,2% menjawab cukup. Untuk pertanyaan yang keempat, seperti apa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di era Eri Cahyadi?
11,8% menjawab sangat baik, 57,1% menjawab baik, dan sisanya 31,1% menjawab cukup. Untuk pertanyaan yang kelima, apa harapan masyarakat atau mahasiswa untuk pelayanan publik di Kota Surabaya? Kami mengambil beberapa sampel jawaban dari masyarakat Surabaya maupun masyarakat di luar Kota Surabaya. Yang pertama adalah harapan saya untuk Kota Surabaya kedepannya lebih bisa memprioritaskan yang membutuhkan, semisal yang berkebutuhan khusus, orang tua, dan lain sebagainya. Yang kedua, harapan saya pelayanan publik di Kota Surabaya diperbaiki seperti jalan raya dekat taman pelangi, jalannya sedikit membahayakan pengguna sepeda motor. Atau yang ketiga adalah semoga wali kota saat ini lebih lagi memperhatikan kawasan yang pemukiman yang di dekat sungai, karena jika mungkin air meluap, kawasan tersebutlah yang berbahaya dari bencana alam banjir, dan tetap semakin semangat dalam menjalankan tugas. Selanjutnya adalah saran dari kelompok kami, kelompok 9, yang sudah kami teliti dan sudah kami simpulkan tadi. Yang pertama adalah pemerintah Kota Surabaya harus terus berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik seperti partisipasi, responsivitas, efektivitas, dan efisiensi. Yang kedua adalah pemerintah Kota Surabaya harus meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah yang profesional untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, ramah pada masyarakat, baik masyarakat lokal maupun masyarakat pendatang yang di Surabaya. Yang ketiga adalah pemerintah Kota Surabaya harus mengembangkan sistem informasi dan teknologi yang dapat mendukung proses pelayanan publik secara online, terintegrasi, dan berbasis data. Tidak dipungkiri, zaman semakin maju dan semua harus serba online dan menyimpulkan data yang benar-benar akurat. Dan yang terakhir adalah pemerintah Kota Surabaya harus mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pelayanan publik seperti gotong royong, musyawarah, keadilan, kesejahteraan, dan yang terakhir adalah kebinekaan. Terima kasih. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai tentang perspektif masyarakat mengenai pelayanan publik pada era kepemimpinan Bapak Eri Cahyadi di Surabaya.